Kalau yang tersorot ini adalah orang-orang yang cukup familiar di mata masyarakat, Aldi Taher ini di PBB juga, di Perindo juga, ada juga mantan Bupati Purwakarta ya, ini Deddy Mulyadi, ini kan juga terdeteksi ganda di Golkar dan di Gerindra. Ini kan dua orang yang tersorot publik. Artinya sebenarnya ngecek ketika dia majukan datanya di Golkar, Gerindranya masih naik nggak? Atau misalnya di PBB, Perindonya kok bisa naik? Apalagi yang nggak terdeteksi sama masyarakat atau yang nggak familiar. Itu kan semua dokumen input itu atau memasukkan dokumen itu via teknologi. Namanya Sistem Teknologi Informasi Pencalonan atau SILON, bukan SIPOL, SILON. Itu yang tadinya harus terdeteksi dari awal. Mestinya kan kalau teknologinya oke, dari awal dia input data, kan NIK tuh basisnya ya. Selain nomor KTA juga ada nomor induk kependudukan. Kenapa nggak ke screening dari awal ya? Harusnya kan ke screening dari awal, jadi ada alertnya gitu. Jadi partai itu sadar dari awal dan sama-sama bisa berbenah. Kedua, Mbak Livi, ini juga jadi catatan bagi KPU. Sampai hari ini kan kita belum dipublikasikan siapa saja sih yang didaftarkan partai menjadi caleg. Alasannya karena datanya belum data yang end product begitu ya. Belum data akhir ya, masih bisa direvisi ya. Betul. Nah problemnya adalah justru transparansi itu konsepnya nggak begitu. Nggak cuma di ujung, transparansi konsepnya itu adalah transparan juga bisnis prosesnya. Jadi kita bisa ngecek bersama ya. Betul, dari awal. Jadi kalaupun memang partai masih bisa mengganti, merevisi, setidaknya itu harus ditampilkan dari awal. Saya yakin nih, kalau kontrol publik itu diberikan dari awal, akses publik diberikan dari awal, partai itu nggak akan main-main kok. Tapi gini, ini karena waktu pendaftarannya yang begitu sempit, Mbak Titi, dengan kemudian kita katakan kan parpolnya sekarang makin banyak, waktunya makin sempit, mereka makin bersaing satu sama lain kan. Kita juga pernah ngobrol sama beberapa bacalek artis yang memang mereka mengakui mereka itu dirayu kanan kiri, nggak cuma sama satu partai politik. Problemnya itu kah? Kalau waktu sempit pendaftaran 14 hari itu tanggal 1 sampai 14 sama aja dari pemilu ke pemilu dari durasi pendaftaran. Kalau makin pragmatis iya. Jadi dalam artian begini, berusaha untuk mengajak figur-figur yang bisa menjadi pendulang suara iya. Itu terlihat sekali, makin terlihat ke sini. Jadi itu yang saya kira ikut mempengaruhi soal kelengkapan dokumen. Termasuk ada kontribusi juga dari KPU. Apa itu kontribusinya? Di peraturan KPU tentang pencalonan itu ada namanya pasal 66, pasal 81, 82. Di situ disebutkan bahwa bahkan sampai menjelang DCT, caleg itu masih bisa diganti nomor urut dan dapilnya. Nah, bisa saja itu juga ikut mempengaruhi kan orang karena masih bisa diganti, masih belum firm dia mau kemana, mau apa. Siapa tahu kalau di partai A dia bisa dapat nomor urut 5, partai B nomor urut 2. Ya, gitu. Karena masih dibuka peluang itu gitu. Jadi saya kira satu pragmatisme. Ya persoalannya lagi-lagi kalau saya ya bukannya saya tidak suka partai, tetapi partai itu adalah perahu satu-satunya orang bisa menjadi caleg, DPR, DPRD. Jadi kalau ditanyakan problemnya ada di mana, mestinya di rumah besar itu, yaitu partai politik. Ini mungkin nggak sih karena memang pemilunya serentak, jadi kemungkinan mereka untuk yang kayak tadi Mbak Titi bilang, asal yang penting jadi, mau dari DPRD, mau dari DPR, mau jadi atau misalnya nanti kepala daerah kah atau apapun itu, yang penting pokoknya jadi pejabat di tahun 2024 gitu. Dari 2004 DPR, DPRD itu sudah serentak. Kejadian ganda juga ada. 2009 juga ada kejadian ganda. Tetapi kemudian semakin kesini, terutama tadi betul sekali analisisnya Mbak Livi, ketika pilkada juga dibarengkan di tahun yang sama, kan ada irisan nih kepala daerah masa bisa jabatan. Jadi yang mau maju kepala daerah sekarang masih terdaftar jadi bacalek DPR. Nah, ini ada beberapa sekitar 40-an kepala daerah yang mundur untuk menjadi caleg, yaitu data dari Kemendagri. Tetapi sebenarnya ada fenomena juga yang disebut dengan caleg joki. Jadi Mbak Livi ini kepala daerah, masa jabatannya itu masih agak lama, sampai akhir 2023 misalnya. Kan kalau mundur sekarang nanggung, sayang begitu ya mengajukan pengunduran diri. Jadi pasang orang lain dulu. Nanti orang lainnya mundur di tengah dan masuk. Ketika misalnya sudah kan tadi boleh ganti nomor urut dan dapil kan, karena asal sepersetujuan ketum dan sekjen. Itu salah satu bentuk yang sebenarnya problem dari demokrasi internal partai kita. Kalau partai itu betul-betul demokratis, perilaku seperti itu tidak dijalankan.
Karena kenapa? Itu kan sebenarnya sama saja kita tidak menerapkan prinsip jujur.